Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sahabat Ahsanul Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kaum muslimin dimanapun kalian berada, berawal dari potongan ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Maka dalam tafsir Al-Qurtubi dan di dalam kitab Minhajul Qasidin, di situ disebutkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, kedudukan seorang ulama yang beriman itu berada di atas orang yang beriman yang bukan seorang ulama, yang dimana jaraknya itu dengan selisih 700 derajat, dan antara satu derajat dengan jarak yang lainnya itu menempuh 500 tahun perjalanan. Maka kalau kita total ya, itu mencapai 350 tahun perjalanan ya. Maka berapa kilometerkah ya, jarak yang harus kita tempuh ya. Sangat jauh sekali antara perbedaan seorang yang beriman yang tidak berilmu dengan orang yang beriman yang berilmu. Bahkan Nabi SAW memperumpamakan dengan perumpamaan yang sangat fantastis. Beliau bersabda, wa inal fadal alim alal abid ya, kafadil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Bahwasanya perumpamaan orang yang berilmu ya, dengan ahli ibadah itu seperti perumpamaannya bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Jelas, berapapun banyak bintang yang ada di langit ya, mencapai 100 ribu bintang ataupun 1.000.000 bintang di langit, itu tidak mampu mengalahkan cahayanya bulan purnama. Maka di sini menjelaskan atau menerangkan tentang keutamaan seorang alim yang beriman. Tentunya menjadi seorang alim itu harus mempunyai proses yang sangat panjang ya. Harus menjalani atau menghadapi perjalanan-perjalanan yang penuh dengan rintangan dan cobaan. Kalau kita lihat para ulama, mereka rela mengerahkan jiwa dan raganya untuk menuntut ilmu. Mereka meninggalkan hartanya, menghabiskan hartanya, meninggalkan keluarganya, rela membujang demi menuntut ilmu. Kita lihat Imam Malik, ia rela menjual atap rumahnya, ia rela menjual kayu rumahnya demi menuntut ilmu. Kita lihat Abdurrahman bin Qasim, ia rela meninggalkan istrinya yang sedang hamil selama berapa tahun? 17 tahun. Yang mana ketika ia ingin pergi menuntut ilmu, ia memberikan syarat atau memberikan pilihan kepada istrinya. Ya, beliau berkata, wahai istriku, saya akan pergi untuk menuntut ilmu. Nah, saya akan memberikan dua pilihan, antara saya ceraikan dan antara kamu setia denganku. Akhirnya istri daripada Abdurrahman bin Qasim memilih untuk setia terhadap Abdurrahman bin Qasim. Kita lihat juga ya, 3 ulama yang rela membujang demi menggeluti ilmu. Siapa dia? Ibnu Jarir At-Tabari, Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah. Mereka rela membujang
untuk mendapatkan ilmu. Maka ilmu ini merupakan suatu kehidupan bagi umat Islam, kebutuhan bagi umat Islam, sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kebutuhan terhadap ilmu syar'i itu melebihi kebutuhannya daripada makan dan minum. Nah, kalau kita makan dan minum itu satu hari itu cuma 2 kali, tetapi kebutuhan terhadap ilmu syar'i itu setiap tarikan napas. Ya, maka sahabat Ahsanul Quran dimanapun kalian berada dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesibuk apapun kita, sesulit apapun kondisi kita, mari kita untuk senantiasa meluangkan waktu kita untuk bertolabul ilmu. Karena ilmu yang nanti kita akan dapatkan ketika kita bertolabul ilmu itu akan bermanfaat bagi kehidupan kita. Karena al ilmu qoblal amal wal qaul. Ilmu itu sebelum beramal dan sebelum berucap. Ya. Maka ditutup dengan satu perkataan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Jalaltu thaliban wa azaztu matluban." Ibnu Abbas pernah mengatakan, dulu aku pernah menghinakan diriku demi mencari apa? Demi mendapatkan ilmu. Tetapi sekarang ilmu itu yang memuliakanku, sehingga banyak orang yang senantiasa ingin mempelajari ilmu syar'i terhadapku. Ya, maka sekali lagi saya mengajak kepada kaum muslimin dimanapun kalian berada untuk senantiasa meluangkan waktu kita untuk bertolabul ilmu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.